Oke, waduh, ya pemirsa ini luar biasa. Saya diajak keliling-keliling. Ya. Oke, Pak, saya duduk sini ya. Silakan. Kalau tadi kita udah menikmati kopi di apa ya, bisa dibilang lounge-nya Pak ya? Iya, tempat bikin kopi. Tempat bikin kopi. Oke. Iya, nah sekarang saya berada di ruang tamunya ya Pak ya. Ya. Sudah sejauh mana sih menyiapkan generasinya sendiri untuk melirik ekonomi kreatif ini sebagai satu potensi yang besar sendiri? Ya. Ini pertanyaan yang cukup besar, tapi saya mencoba menjawab. Ya, bidang-bidang yang ada di ekonomi kreatif atau kita sebutnya subsektor, itu yang tadi saya bilang. Kalau kita permisalkan mereka itu sosok manusia, dia sedang sakit, ya kan? Sakit perlu kesembuhan, perlu pengobatan, perlu terapi. Berarti apa? Terapi untuk subsektor ini harus melalui regulasi, deregulasi, harus insentif diberikan, ya semuanya, semua hal kalau di dunia kedokteran tuh obat-obatan diberikan, ya dirawat multivitamin dulu, juga ya biar kuat ya. Nah, tapi kan kalau orang sakit dia boleh diem aja di rumah gitu kan ya. Tapi subsektor ini, pelaku-pelaku ini semua harus terus beraktivitas. Jadi selain kita carikan obatnya untuk bisa membenahi ekosistemnya dan lain-lain agar sempurna mereka nanti berlari atau terbang, tapi kita harus tetap kasih kegiatan-kegiatan. Kita harus tetap beri mereka kemampuan untuk berbuat lebih baik lagi, ya, kemampuan untuk berpromosi lebih baik lagi. Kita fasilitasi mereka untuk berpromosi di dalam dan di luar negeri dengan cara-cara yang profesional, cara-cara yang berkualitas. Ya. Banyak sekali yang kita lakukan. Nah, jadi dua hal ini harus jalan paralel. Penyembuhan melalui regulasi, melalui kebijakan-kebijakan, dan kegiatan-kegiatan yang terus-menerus agar mereka punya kontinuitas ya kontinuitas Pak ya? dalam berkarya. Karena kalau seorang pencipta sudah tidak berkarya, bisa mati dia. Ya, kreativitasnya mati. Betul. Harus terus kita kita jalankan dengan baik. Salah satu dari kebijakan yang kita lakukan dan sangat monumental, yaitu pada akhir 2015 kita membuka daftar negatif investasi film. Tahu Anda ya, daftar negatif investasi film adalah bagaimana negara melindungi sebuah sektor dari investasi asing dengan alasan-alasan tertentu. Untuk beberapa orang itu dianggap penting, tapi untuk mayoritas dari pelaku perfilman itu membatasi. Selama hampir 40 tahun, hanya pemodal lokal yang boleh berinvestasi di bidang film. Sehingga kita tidak bisa menikmati apa yang berkembang di luar negeri. Ya. Pengalaman mereka tidak bisa dibawa ke sini, ya, modal mereka tidak dibawa ke sini, expertise mereka tidak boleh dibawa ke sini karena ditutup masuk daftar negatif investasi film. Saya buka ya dengan dukungan Bapak Presiden dan tentunya lintas kementerian, BKPM, bahkan Sekretaris Kabinet, ya. Kita tahu bahwa permasalahan ini nggak bisa berhenti di sini. Film harus dikeluarin, kalau ini katak dalam tempurung ini harus dikeluarin, ya. Kita buka. Dan hasilnya luar biasa. Co-production perfilman, pembuatan film sudah mulai. Dan yang paling penting adalah pelaku film Indonesia sudah merasa terbuka, sudah merasa ini era mereka untuk bersaing di dunia internasional. Jumlah film nasional dari 16 juta penonton di tahun 2015, ya, 16 juta penonton. Akhir tahun 2018 sudah 52 juta. Peningkatan waktu 2 tahun. Lumayan signifikan. Bukan lumayan, itu signifikan besar. Ya, besar sekali. Ini saya sempat riset-riset juga, baca-baca. Ternyata dari satu industri pun, misalnya film sendiri, ini multiplier efeknya luar biasa ya. Misalnya pembuatan satu film nih, pemirsa, kabarnya sendiri ini bisa meningkatkan beberapa sektor ekonomi kreatif. Dari perfilmannya, dari fashionnya, setuju Pak ya, dari kulinernya sendiri. Gimana Pak? Jadi multiplier effect, snowballing effect, keterkaitan antar subsektor itu sangat ketat. Ya, jadi kalau kita bikin film, bukan saja pembuatan filmnya, tadi ada fashionnya, ya, musiknya, buku yang bisa dibuat berdasarkan film itu, atau sebaliknya buku yang menjadi dasar dari film bisa menjadi sebuah film. Ya, itu yang kita sebut
intellectual property. Jadi ekonomi kreatif is all about intellectual property. Oke, di sini berarti penciptaan lapangan kerja ini lebih besar sekali ya, Pak Besar. ya? Jadi dari sebuah penciptaan, dari pemikiran Anda, fantasi Anda menciptakan sebuah cerita, ya begitu dijadikan buku, itu bisa dijadikan film. Bayangkan kalau dijadikan film berapa ratus orang yang terlibat. Oke, Ya? betul. Gara-gara Anda menciptakan. Terus bisa dijadikan lagu, album. Berapa musisi yang terlibat dan akhirnya dibeli oleh banyak orang. Lalu merek judul buku Anda dijadikan kopi seperti filosofi kopi. Iya. Ya, jadi toko. Betul. Berapa karyawan yang terlibat. Dan banyak hal. Nah, itu adalah intellectual property. Hak kekayaan intelektual dari sebuah ciptaan yang bisa dimultiplayerkan ke berbagai hal. Oke, ini bagaimana tadi dalam dunia pendidikan khususnya kurikulum di Indonesia sendiri sudah menyiapkan belum sih begitu ya generasi-generasi khususnya generasi milenial sendiri untuk melirik bahwa ekonomi kreatif ini bisa menjadi potensi yang besar sekali untuk menciptakan ladang ekonomi di masa yang akan depan. Ya, era sekarang sudah berbeda banget dengan sebelumnya. Semua orang yang Anda sebut tadi milenial atau Gen Z atau yang tua-tua bahkan sudah punya akses ke berbagai hal yang bisa mereka pelajari tentang ekonomi kreatif. Ya, ada yang ingin pendidikan formal, ada juga pendidikan semi formal. Banyak sekali film-film sekolah-sekolah film di luar negeri yang tidak mengeluarkan sertifikat. Ada pendidikan-pendidikan yang melatih Anda bukan mencari ijazah tapi mencari skill, storytelling. Bahkan siswanya adalah kadang-kadang pensiunan yang sudah mengalami asam garam dunia. Dia ingin bikin film karena dia tahu banyak sekali kekayaan dalam kehidupan dia yang bisa dijadikan cerita. Dia sekolah lagi, ya. Nah, ini yang harus kita ciptakan. Jadi pendidikan bukan hanya mengejar sertifikat, bukan hanya mengejar gelar, tapi mengejar skill. Ya, karena minat Anda kalau tidak diasah tidak akan jadi apa-apa. Nah, itu yang harus kita bangun di berbagai subsektor ini. Tentunya juga ada keahlian-keahlian yang harus punya sertifikat seperti barista, ya. Selain mereka akan dites apa kemampuan mereka, tapi juga pertama mereka daftar harus ada sertifikatnya, ya. Tapi bukan itu yang dicari, tapi keahlian yang dicari. Nah, ini yang harus banyak dikerjakan oleh kita sebagai pemerintah, bekerja sama dengan dunia akademis, ya. Malah di beberapa universitas di Indonesia banyak skripsi bukan lagi harus tulisan, tapi kalau dia sudah membuka usaha, ya. Waktu mereka masih sekolah, nah usaha mereka itu bisa dijadikan tugas akhir. Ya, proses mereka membentuk, mengide, ya, mencipta, lalu menjadikan sebuah produk, diolah itu menjadi sebuah skripsi yang lebih nyata dalam kehidupan lebih nyata, langsung teraplikasi begitu ya. Jadi nggak perlu skripsi lagi sekarang. Harapannya sendiri agar masyarakat Indonesia sendiri bisa sama-sama, bergerak bersama, bergerak bersama mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Pertama, pemerintah harus selalu hadir, ya, pemerintah harus selalu di depan, harus menciptakan kalau ini sebuah akuarium, harus menciptakan akuarium yang bersih, yang oksigennya banyak, ya, yang selalu dirawat supaya ikan-ikan kecil itu bisa berenang dengan hidup dengan sehat. Para pelaku ekonomi kreatif bisa hidup dengan sehat, bisa berkarya, bisa mencari kesejahteraan dari karya-karyanya. Itu pemerintah di situ contohnya. Nggak boleh pemerintah itu menghalang-halangi. Ya, harus memberi kebebasan mereka mencipta, kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, harus bisa memfasilitasi tadi sarana-sarana kreatif, ya, gedung pertunjukan yang representatif. Kalau Anda lihat Asian Games, itu ekonomi kreatif. Tapi kenapa Asian Games yang ternyata budaya Indonesia juga bisa sedemikian bagusnya? Karena memang modalnya mesti bagus, biayanya mesti tinggi. Ya? Dengan dibiayai dengan tinggi oleh negara, Asian Games itu menjadi sebuah pertunjukan yang kelas dunia. Ya? Nah, jadi intinya kita mau sekaya apapun budaya kita, tapi kalau kita mempresentasikannya dengan seadanya, kadang-kadang ada paduan suara atau penyanyi yang cuma berlatih 1-2 kali ingin keluar negeri, sedangkan kalau orang luar negeri itu kalau mau muncul dia harus latihan sampai ribuan kali ya. Ya. Saya pernah baca juga begitu ya. Sekelas Beyonce sendiri ternyata untuk menciptakan karya yang hebat sendiri ini butuh ribuan latihan luar biasa sekali. Nah, menarik, kita masih akan ngebahas tentang ekonomi kreatif di segmen berikutnya, masih bersama Pak Triawan Munaf. Tetap bersama kami.